Selamat siang pemirsa Paga TV yang saya hormati dan saya cintai. Saya Supriyono sebagai Agency Director Zurich Agency yang ada di Malang. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang keberadaan Zurich secara global dan yang ada di Indonesia, dan juga yang selanjutnya akan saya sampaikan juga tentang core bisnis dari Zurich dan sekaligus peluang yang ada di Zurich. Yang pertama adalah Zurich. Siapa itu Zurich? Zurich adalah satu perusahaan joint venture antara Indonesia dengan perusahaan PT Zurich Topaz Life yang ada di Indonesia. Ini bergabung joint antara Topaz Life dan Zurich yang ada di Zurich, Swiss. Sekilas tentang Zurich secara global. Perusahaan ini berdiri mulai tahun 1872. Artinya kalau bilang sekarang udah hampir 150 tahun sudah ada di dunia. Ini membuktikan bahwa perusahaan Zurich adalah satu perusahaan asuransi yang bisa direkomendasikan, bahwa ini perusahaan yang sangat bisa ditawarkan kepada masyarakat, terutama di Malang Raya. Dua adalah kita sudah ada di hampir 150 negara dunia. Hampir semua negara dunia ini ada, Bapak Ibu sekalian pemirsa di Paga TV yang saya hormati. Ini menggambarkan bahwa Zurich adalah satu perusahaan global, satu perusahaan dunia yang sudah tidak perlu dilakukan lagi. Itu poin kedua. Nah, pertanyaan saya adalah, di Indonesia sudah berapa tahun? Di Indonesia memang bulan kita sudah masuk di Indonesia untuk live-nya adalah tahun 2010. Tapi kita sudah hampir di semua kota besar di dunia, di Indonesia sudah ada kantor pemasaran dengan terdampak. Sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengenal lebih jauh tentang Zurich yang ada di Indonesia ini, termasuk tentunya di Malang Raya. Itu memang kita baru bilang 10 tahun, tapi kalau kita ngomong kotanya, kita sudah hampir di kota besar seluruh Indonesia sudah ada, mulai Aceh dari sampai Jayapura. Nah, selanjutnya akan dijelaskan adalah posisi Zurich di mana dalam hal core bisnisnya. Zurich ini ada kerugian, ada jiwa, dan ada kesehatan. Tapi kebetulan yang saya ada di Malang ini adalah saya bisa menjual untuk jiwa dan kesehatan, tapi tidak menutup kemungkinan kalau Bapak Ibu pemirsa TV katakan pengen tahu tentang mungkin punya ada mobil, ada rumah, ada pabrik yang pengen diasuransikan, kami juga siap untuk menerima hal tersebut. Jadi Zurich adalah bergerak di bidang apa? Ada di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan kerugian. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, yang terakhir adalah peluang apa bagi mungkin masyarakat yang ada di Malang ini. Peluang untuk bisnisnya, kita masih membuka lebar kepada mungkin anak-anak muda, anak-anak generasi muda yang pengen bergabung, kepengen tahu tentang bisnis asuransi, kepengen mungkin melihat bagaimana dengan perkembangan asuransi. Monggo datang ke Zurich yang ada di Malang. Kami ada di Jalan R. Panji Suroso, Ruko MTC A9, Blimbing, Malang. Jadi saya rasa itu yang bisa sampaikan sekilas tentang Zurich. Dan sedikit saya tambahkan bahwa yang membanggakan kami adalah Zurich tahun 2019 kemarin itu mengakuisisi perusahaan yang mungkin pendengar TV Paga dengar, namanya Adira. Jadi Adira itu sudah diakuisisi oleh Zurich tahun 2019 kemarin. Sehingga sebetulnya Adira itu adalah sudah kepemilikannya sudah dimiliki oleh perusahaan Zurich ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Kami tunggu Bapak Ibu sekalian kalau pengen tahu lebih jauh tentang Zurich, datang, dan kontak person kami adalah di 081 233 543 88. Terima kasih dan selamat siang.
Bapak Ibu, tentunya juga bahwa hal yang sangat exciting ini juga mesti kita sambut dengan gembira ya, karena kita hari ini mulai lagi ya aktivitas kita dengan normal tetapi yang new normal. Ya, berkaitan dengan hal ini nanti ada banyak informasi-informasi yang akan bisa kita dapatkan untuk kita tetap survive, bahkan bisa sukses ya di bisnis kita. Karena prediksi para ahli Bapak Ibu bahwa asuransi itu masih tetap bisa survive ya di dalam kondisi apapun, termasuk juga dalam kondisi COVID yang seperti sekarang ini. Ya, itu prediksi para ahli adalah salah satu yang masih bisa survive adalah bisnis di insurance. Nah, siapa, bagaimana tentang informasi tentang bisnis kita ke depan akan disampaikan oleh para ahlinya ya. Ahli core of the core gitu ya. Bukan Pak Dul ya, tapi core of the core bisnis yang memang sudah ada di bisnis ini. Ya, kita sambut untuk Bapak Prinsipal atau agensi prinsipal kita, Bapak Sugiono. Oke, selamat pagi. Pagi. Apa-kabar? Baik. Sangat baik. Luar biasa baik. Yes. Suriname. One spirit, Ria number one. Sebetulnya pakaian kita sekarang ini dengan pakaian apa namanya? Pelangi. Rainbow. Bukan itu. Enggak, maksud saya sebelumnya pakaian kita ini dengan pakaian yang orang Muslim yang tertutup muka itu. Sama. Kalau pakai itu semua enggak ya? Lo kan pakai. Hah? Hah? Jadi dongkolnya ditutup bisa dibuka. Oke, yang utama adalah terima kasih kepada para financial planner. Saya ngomong financial planner karena banyak kita ke agency manager, para leader, kepada senior agency manager dan kepada agency director. Yang pagi ini yang pertama kali mulai bulan apa? Maret ya? Maret. Atau Maret itu masih ada ketemuan ya? Oke, yang pertama-tama adalah kami ucapkan bulannya masih bulan Syawal. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kesalahan saya selama ini teman-teman semua bisa memaafkan sehingga kita dalam hal menjalankan kehidupan berikutnya akan lebih baik lagi, tidak akan bersalah. Yang pertama itu adalah kita masih dalam masa hari raya Idul Fitri, termasuk kepada yang lain. Kalau kita ngomong minta maaf itu tidak hanya kepada sesama muslim, tapi kepada semua manusia bahwa kita pernah bersalah, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah kemarin adalah hari apa? Pancasila. Bukan Pancasila, lahirnya Pancasila 1 Juni merdeka. Jadi kemarin juga ada kita peringatan bersama adalah lahir Pancasila karena bagaimana juga Pancasila itu adalah pemersatu bangsa kita. Itu adalah harga yang sudah kita nggak bisa tawar. Kita harus menjalankan dari sila-sila itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekaligus sangat tertantang untuk kita semua di sini. Karena saya melihat terus terang aja kalau kita ngomong pasukan yang ada sekarang ini, sebagian besar adalah yang milenial berapa ini? Hampir semua yang sebagian besar adalah baby boomer, betul ya? Yang dalam hal ini sulit untuk menerima perubahan ini, betul nggak? Lalu siapa sih welcome dengan penerimaan dengan keadaan ini? Aku ingin tanya.
Kita santai aja ngomong, karena hari ini acaranya sebetulnya adalah saya kangen. Ya kan? 3 bulan biasanya kita setiap hari, walaupun mungkin nggak semua belum seperti ini kan, kita berdoa. Nah, tapi situasi memaksa kita, selamat datang. Situasi ini memaksa kita untuk kita berubah. Kalau yang kemarin kita nggak mau berubah, betul? Akan sopan seperti itu. Tapi sekarang dipaksa kita untuk berubah. Dan hari ini saya dapat berita baru adalah unit link itu bisa dijual dengan tanpa tanda tangan. Nggak tahu nanti bagaimana caranya, kita nggak tahu. Tapi ini semua adalah hal yang mungkin sesuatu yang teman-teman kaget, tapi suka nggak suka kembali lagi ini harus kita terima. Nah, perusahaan sudah sedemikian rupa memberikan satu informasi setiap hari. Nah, dari sekian ini siapa yang belum pernah ikut acaranya Suri? Belum ikut ya Pak? Bukan ya Pak, yang di sini. Yang di grup pasti sudah pernah ikut ya? Pak Nikro itu pada saat sebelum COVID dibandingkan sebelum COVID dan sudah COVID lebih sibuk setelah COVID, betul Pak? Iya. Setiap hari itu di Suri itu ada 2 sampai 5. Pernah 6 kali ya? Betul ya? Nah, pertanyaan saya adalah, dengan situasi seperti itu teman-teman bisa terima nggak sih? Terpaksa harus menerima. Terpaksa, nggak terpaksa. Nah, makanya di situ ya. Jadi ini suka nggak suka, seneng nggak seneng. Kalau kemarin masih ada pilihan, sekarang udah nggak pilihan. Nah, tentunya ada satu tantangan yang sangat besar. Tadi saya selalu tiktokan sama teman kita milenial yang dari manajemen Pak Niko, tangan dan yang tadi ada di 78 yang nanti juga akan live di sini ya. Saya dari sini. Beberapa hal yang saya sendiri dalam hati saya masih kontra. Kalau kita jualan lewat video, lihat media yang ada, jualan produk, masih mending, masih bisa. Halo? Iya. Masih mungkin? Mungkin. Mungkin. Saya tanya Pak Niko, nek rekrut iki piye carane? Liz, kamu bisa rekrut ini bagaimana ceritanya? Coba. Ceritanya saya ketemu lah pokoknya. Ketemu ya? Iya. Enggak lewat. Udah. Oh. Soalnya saya tetap menuju walaupun COVID. Oke, jadi ketemu fisik. Mall. Oke. Kalau Anda jualan, nggak apa-apa, kita ini terbuka aja. Masalah ini terbuka. Kalau Anda jualan kue, jelas kuenya mau tampilkan ketok, betul nggak? Hari ini PO order, siapa yang beli, ada tape, ada ketan, ada lemper, bisa kan? Tapi pertanyaannya kalau kita ngomong jualan yang ada hukumnya di sana, itu adalah tantangan tersendiri. Nanti Pak Niko akan jelaskan semuanya. Karena kembali lagi, suka nggak suka kita harus apa? Harus suka. Harus suka. Ada pilihan. Kemarin ada pagi-pagi, Pak, saya butuh asuransi untuk saya sendiri. Loh, memang kan belum ada asuransi. Dulu saya waktu pernah pegang satu perusahaan, saya sudah, tapi sekarang ternyata semua istri saudara saya punya, ternyata saya belum punya kesehatan. Tapi bapak datang ke rumah, loh kawan nih, tak terang lewat telepon, tak mau. Karena kebetulan orangnya ibu umur 50. Seperti itu teman-teman. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa untuk kita perjuangkan teman-teman. Kita nggak mungkin diam, kita nggak mungkin tidur di rumah sendiri rebahan terus setiap hari mau ngapain? Halo? Anda mau menutup diri sendiri di rumah terus? Anda nggak berbuat? Apa
bedanya Anda dengan yang di kuburan? Ya kan? Anda harus interaksi, lepas dari media apa yang kita punya sekarang, jalankan. Apa yang manajemen lakukan, jalankan. Kita masih mencari bentuk, teman-teman. Saya sepakat dengan Pak Niko tadi. Ini semua masih mencari bentuk. Apa yang terjadi nanti kita belum tahu. Contoh, seumpama nih, besok ada yang hebat menemukan antivirus, contoh, nanti vaksin. Pertanyaan serta-merta manusia bisa berubah yang sudah terbiasa dengan seperti ini. Kalau nggak percaya, sekarang Anda datang ke MOG, Anda datang ke Surabaya, ke TP, kemana? Situasinya sudah sama atau beda? Jauh berbeda. Sehingga kalau kita nggak berubah, kita yang akan musnah seperti dinosaurus. Suka tidak suka, kita harus berubah. Sulit. Tapi daripada kamu mati tidak melakukan, mending kamu mati berjuang. Ini kebiasaan gini ya, teman-teman. Saya harapkan Anda minimal sehari 2 kali komen. Minimal teman Anda masih tahu bahwa Anda masih hidup, gitu kan? Ada yang begitu ya? Soalnya apa kan itu anak gitu loh. Kan ada kalimat seperti itu ketawa, iya. Saya ngomong ya orang itu tapi dipelesetnya orang lain. Anda minimal 2 hari harus komen agar supaya teman Anda masih tahu bahwa Anda masih hidup, masih sehat. Itu dong. Nah, teman-teman, nanti saya akan isi di belakang juga untuk motivasinya. Tapi minimal sekarang ini ada situasi seperti ini agar supaya situasi menjadi cair. Tadi sudah ada yang bawa hadiah. Ada bawa hadiah? Bawa. Harganya 20 jutaan ya. Terus nanti kita tenang, dibuka bareng. Kita nggak boleh komen, orang nggak boleh komen dulu ya. Terus habis begitu ada makan siang bersama yang disediakan oleh tadi dia sama Niko. Tuh, terus juga ada door prize. Pokoknya hari ini Anjir hadiah. Nah, hadiah kita ada door prize, ada Pak Niko dan kita. Terus ada makan siang, ada tukaran kado. Tapi intinya adalah kita ingin membuat suasana ini menjadi riang, suasana itu menjadi cair, sehingga saya dan Anda masih bahwa kita adalah satu keluarga besar. Setuju ya? Terima kasih teman-teman, dan nanti akan balik lagi. Sekarang waktunya agar supaya sama-sama tahu situasinya bagaimana. Ada 2 adil masuk pilot sudah buka, adalah Bu Isna sama Bu Susi. Situasinya bagaimana? Yang pertama adalah tak kasihkan waktunya untuk tepuk tangan yang meriah untuk Bu Isna. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman ya, ucapan selamat ulang tahunnya. Sebenarnya tua. Waktu ada salah satu tim saya tanya, Mami usianya berapa? Oh, kaget kita. Terlalu tua. Jadi mungkin kalau saya ngerekrut yang muda itu pasti ada gap generasi ya. Mudah-mudahan tidak. Makanya saya tetap terus belajar teknologi, ikuti perubahan sesuai dengan apa yang terjadi saat ini ya teman-teman ya. Hari ini kita berkumpul secara manual, kita ngomongnya manual, ini sudah manual ya, bukan, ini sudah pertemuan jadul sebenarnya, karena dunia sudah berubah. Zurich pun juga sudah cepat berubah. Memang di Zurich seperti kata Bapak tadi, kita masih mencari bentuk. Siapapun mungkin, bukan Zurich aja ya. Dengan situasi ini kita mencari bentuk, diri kita pun juga begitu. Pada saat ini terjadi semua terkaget-kaget ya. Ini harus bagaimana? Ya,
ada 1 minggu, 2 minggu kita bengong dengan situasi ini. Tetapi ada tahapan juga kita mulai membuka diri, mulai berani mengikuti perubahan ini. Di sini teman-teman yang kita harapkan adalah kita happy dulu ya, karena happy itu adalah imun supaya kita tetap bertahan hidup. Itu dulu. Nah, kalau kita happy pasti rezeki datang. Amin. Itu pasti. Semua tergantung dari upaya kita. Kita mau menjemput rezeki itu atau tidak. Tuhan kasih COVID, Tuhan kasih kesusahan itu dari dulu ya, dari zaman Nabi Adam sudah dikasih kesusahan ya. Memang intinya kita lahir di dunia ini susah. Dengan adanya COVID ini sebenarnya adalah tantangan buat kita. Artinya gini, kita istilahnya berdamailah kayak new normal ini ya. Kita berdamai dengan situasi ini, tetapi tetaplah karena sudah berubah, tetaplah kita jaga pakai protokol kesehatan itu wajib ya. Artinya semua sudah berubah. Kita nggak bisa datang-datang, misalnya rangkul-rangkulan, ngomong cubrus gitu. Sekarang udah agak ditahan ya. Tetapi teman-teman, dengan situasi ini kita harus tetap hidup, ya kan? Bisnis kita utama itu kan di sini ya, di Zurich ya, terutama saya. Karena saya nggak bisa mau jualan-jualan seperti teman-teman, nggak bisa. Takut nggak enak, takut nggak laku, takut apa-apa, nggak bisa. Karena ini saya anggap, saya harus tetap survive di bisnis ini. Karena saya melihat di bisnis ini adalah bisnis yang menjanjikan. Seperti Bapak cerita tadi, asuransi itu adalah, ini bukan saya loh yang ngomong ya, ini pakar. Adalah bisnis yang tetap akan survive sepanjang manusia itu hidup. Karena kembali lagi ke teorinya nanti ya, ini masuk kelas lagi berarti artinya asuransi itu dibutuhkan oleh mulai manusia lahir sampai dia mau nggak ada. Jadi produk kita atau program bisnis asuransi itu adalah bisnis yang tetap survive. Lah makanya dengan kondisi kayak gini teman-teman ya, kita kalau bisa kita melawan situasi ini, utamanya kita melawan diri kita sendiri, melawan ketakutan itu, melawan setiap hari kan kita takut ya, setiap hari itu kita ragu. Makanya maaf ya kalau saya Muslim itu ada doa yang setiap pagi harus kita baca, kita harus berlindung kepada Tuhan dari segala keraguan dan ketakutan. Dari itu yang memang selalu menghantui kita, kita males. Takut mau prospek aja ke nasabah itu aja takut ya. Mau WA itu saya loh, itu saya ya, contoh saya ragu, kayak aku nggak mau dia nanti orangnya gini. Itu sebenarnya harus kita lawan. Ya teman-teman, awalnya kita harus melawan diri kita sendiri supaya kita bisa tetap survive. Mumpung ada 6 bulan ke depan dengan Zurich yang sangat luar biasa, mungkin nanti akan disampaikan Pak Niko. Kontes-kontes yang sangat luar biasa yang sudah diberikan oleh Zurich ya. Zurich begitu mengundang pembicara yang sangat luar biasa juga pada saat bulan puasa itu sangat luar biasa, banyak ilmunya. Jadi saya sebenarnya bersyukur dengan corona ini, karena dengan corona ini saya bisa belajar ke teman-teman kayak yang di Jakarta, teman-teman sukses itu saya bisa mencari info, saya dengar. Walaupun itu tadi acaranya mulai pagi, pernah hari Sabtu itu mulai pagi sampai sore mau menjelang maghrib, itu acaranya sangat luar biasa dan tinggal kita bagaimana kita praktekkan, itu aja. Jadi intinya teman-teman, dari semua yang diberikan Zurich, pakai yang cocok untuk kita, minimal hal-hal yang sederhana itu kita lakukan aja. Mulai dari hal-hal yang sederhana itu yang membuat kita tetap bisa survive di bisnis ini. Itu ya Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, yuk. Normal. Sebelum ke Susi, teman-teman, selama kita mau bisnis ini ya, karena insuran ini ya, selama mulai bulan pertengahan Maret sampai dengan sekarang apa nih? Mei habis ya. Mei. Juni kan baru jalan. Anggap yang udah sampai Mei, berarti kan 2 bulan setengah full. Ya, 2 bulan setengah full. Anda makin baik atau makin jelek?
Yang jelek. Makin susah apa makin mudah? Makin susah. Makin jelek, makin susah. Kenapa? Di rumah saja, saya. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Nggak gerak. Kita tidak melakukan apa dengan diri kita ini. Kalaupun itu Anda lakukan, ya cobalah, siapa tahu nanti nyantol. Betul nggak? Bisa Mati ya. Jadi siapa tahu nanti nyantol. Lah, pertanyaan itu, doamu apa? Doanya setengah-setengah enggak? Ya, yang berapa? Doa itu boleh setengah-setengah enggak? Ya boleh. Boleh kan? Kudu yakin kan? Lah nek kita aja nggak yakin, terus piye? Nasib di sini kita kasih tahu. Kira-kira seperempat. Nah, sehingga kembali lagi, kita ini masih mencari bentuk, tapi lepas kita nggak bisa nunggu, teman-teman. Kita nggak bisa nunggu. Loh, ya apa ya model yang bagus dia, yang paling top ya. Supaya harus mati. Betul nggak? Itu udah mati duluan. Nah, sehingga kata kuncinya adalah kerja dan lakukan. Nggak bisa enggak. Nah, ini ada lagi Bu Susi, AD dari 99, dalam hal 2 bulan ini banyak bertapa di pantai selatan. Ya, kan dia banyak bertapa di pantai selatan. Kan? Siapa tahu dapat ilmu dari bukannya dari itu tapi dari pantai selatan. Kita sambut Bu Susi. Pagi. Teman-teman kita mau nggak semua ya, jujur kangen kumpul seperti ini, seperti dulu foto-foto bareng, cuma sekarang nggak bisa peluk-peluk. Virtual. Iya. Benar kata Pak Yono tadi, kalau saya mungkin banyak di pantai selatan. Sebenarnya nggak di pantai selatan sih, saya terus terang memang karena stay at home ya, saya merasa saya nanti di Malang juga nggak ngapa-ngapain, ternyata saya pulang ke Dampit. Kebetulan di Dampit juga ada kegiatan, nggak tahu itu ada ngurusin apa ternak atau sawah gitu ya. Karena saya belum bisa seperti teman-teman apa jualan online itu juga belum gitu loh. Jadi saya mencoba, jadi saya lakukan di Dampit sana. Terus yang menurut saya sih sebenarnya yang bosan ya, karena menurut saya itu bukan saya gitu loh. Saya selama ini biasa nih apa ya, kesana kemari ketemu teman-teman, terus ngobrol, nongki arisan. Tiba-tiba suruh di desa ya, di dalam rumah yang nggak ngapa-ngapain. Terus terang stres ya. Saya bingung saya harus ngapain itu. Terus mau jual ya nawarin asuransi kata bapak tadi ya, siapa tahu ada yang kantong, tapi ternyata nggak ada pak. Sekarang coba merekrut, coba menjual, mau lewat Facebook apa WA mau pribadi semua nggak ada yang maksudnya respon bener-bener mau apa ya mau gabung itu belum ada. Jadi mungkin apa mungkin bisnis ini perlu kita ketemu terus meyakinkan lewat apa tatap muka. Saya untuk punya Mas Luis itu sing rajin. Sing diomongin sendiri. Pakai batik. Oh, jangan dong, Yaitu tim saya yang paling rajin itu sering apa telepon WA. Ada kesulitan berarti jangan melakukan. Kalau dia melakukan. Terima kasih ya Pak. Sama yang lain Mas Eka, Pak Maya sama Mbak Bibi, selamat datang. Itu ada Ibu Henny ya. Itu rekrutannya Mas Mukis Pak. Iya, tadi sampaikan Saya juga tidak tahu bagaimana posisi kerja Mas bisa merekrut. Saya nggak bisa. Mungkin
Ketemu apa virtual, Mas? Kenapa? Ketemu atau virtual? Virtual. Oh, keren. Berapa kali ngobrol sama Pak? Berapa kali? Lagi Pak. Oke, nanti Pak Niko akan cerita. Kenalan. Kita masih punya 7 bulan ya untuk sampai akhir ini, jadi masih punya kesempatan untuk mengejar kontes kalau kita mau fokus dan melakukan. Kan di Malang sekarang sudah new normal ya, jadi kita masih bisa ketemu Masih bisa. calon nasabah, calon rekrutan sekalipun dengan masih pakai masker dan jaga jarak. Tapi setidaknya kan kita bisa ketemu ngobrol itu kan dari protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Mungkin itu dulu Pak. Gitu ya? Ya, Sudah? Sudah. Nggak ada pesan yang terakhir? Pesan terakhir tadi kan kalau ini new normal untuk ngomong lagi, pesan terakhir berarti nggak ada ketemu lagi. Yang pulang ke Dampit maksudnya. Nanti pulang ke Dampit. Oke. Lanjutkan ke Dampitnya dulu nanti balik. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Bu Susi ya. Ya tanya di Dampit ngapain Bu Susi? Ya, suami saya kan sekarang tani Pak, terus melok maktun. Tandur. Ngawasin, tapi apapun itu. Nah, apapun yang Anda lakukan 2,5 bulan kemarin nggak ada yang salah, karena sudah Anda lakukan, betul nggak? Pertanyaannya adalah bukan kita melihat yang kemarin teman-teman. Oke, kita mau melihat ke depan nih. Apa yang pengen kita capai, apa yang pengen kita lakukan, apa yang harus kita lakukan, cara apa yang harus kita pakai. Anda harus ambil posisi itu. Kalau tidak, selesai. Anda harus putuskan. Hari ini walaupun kita suasana tetap santai, tapi Anda harus mulai putuskan karena sudah mulai new normal, kita sudah buka. Apa itu? Oh, minyak goreng. Nanti ada minyak goreng gratis. Ya, ini siapapun tidak ada yang tidak kena, semua kena. Betul nggak? Ya, Anu nggak sih kira-kira aku tetap seperti kemarin. Lah gue ning jopo warung kopi tutup kabeh bilang kok. Kabeh kopi besok apa? Ayo. Mau mal tutup. Jadi semua dipaksa untuk mengikuti aturan yang baru ini. Kan? Tapi apapun itu kita butuh tetap adalah yang namanya makan. Kita masih hidup, betul nggak? Kalau Dewi ada yang seperti ini, kalau Mbak Maya itu nggak apa-apa, sah, nggak ada yang salah. Ada yang bilang saya butuh cash, Sopo juga butuh cash. Aku juga cash. Kan kira-kira seperti itu kan, nggak ada yang salah teman-teman. Anda kalau jual asuransi pun juga itu juga cash kan. Sekarang isu berarti tanggal 10 kita juga betul nggak? Ya. Kita sekarang tanggal 26 kan sama gitu. Gak ada yang salah. Mau aku juga beli produk dari Dewi. Aku betul ya Pak Wi? Loh. Iya, situasi seperti itu silakan. Tapi pertanyaannya adalah Anda itu memegang kondisi bahwa Anda masih ada di sore. Hari ini kita akan mencoba belajar apa yang harus kita lakukan. Pak Niko nanti akan bicara habis ini. Sebelum kita nanti terakhir juga saya juga akan ngomong menutup juga bahwa apa yang kita lakukan, kita bagaimana menjualnya, kita bagaimana merekrutnya. Ya, Pak Niko ada karena belinya termasuk golongan milenial. Kita nggak mungkin jadi milenial, betul nggak? Sama bisa jadi milenial. Bisa. Tapi kita bisa berlaku seperti kira-kira seperti itu, ya kan? Oke teman-teman, jadi banyak hal yang kita pelajari dari situasi 2 bulan ini. Teman saya di Surabaya, ini cerita sebelumnya, padahal keluarga TNI, sing lagi teman saya, istri dan 3 anak, 3 anaknya semua cewek. Dia cerita,
dia sendiri saking takutnya istrinya itu, dia TNI. Begitu pulang dari kantor, langsung di depan itu suruh buka semua pakaiannya, saya itu langsung semprot selama 3 bulan. Sekarang saking takutnya. Yang terjadi di rumah apa? Anaknya yang paling kecil itu kemarin ngomong aku, waduh Yor, baik. Kenapa? Anak saya yang kecil itu makan kalau istri di rumah terus kolesterol 180 gitu. Jadi itu ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Mereka adalah sesuatu yang seperti itu. Kemudian di rumah gaya apa, anak-anak sekarang terus sekolah juga nggak bisa. Tapi ini ada sesuatu yang kita paksa, kita mau. Nah, pengendalinya ada tetap di diri kita masing-masing. Nah itu Pak Niko akan mencoba bagaimana menjual dalam kondisi seperti ini, merekrut dalam situasi seperti ini, karena kita tidak mungkin diam. Setuju? Setuju. Nah, tepuk tangan untuk Pak Niko. Oke, selamat pagi. Baik. Apa kabar? Baik. Baik. Loh, Pak Kasih. Bu. Baik. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya, bapak-bapak ibu semua. Nah, kalau saya pikir 3 bulan yang lalu, lebih deh, 4 bulan yang lalu, saya masih bawain kelas pecah telur di sini. Ya, saya ada tos-tosan nih, gitu. Kayak kabarnya gitu kan ya, Bu Eni ya. Nah, sekarang semuanya sudah berubah. Ya, coba buka handphonenya. Pegang handphone. Siapa yang pakai sosmed sekarang? Atau gini aja, siapa yang nggak pakai sosmed, Facebook atau Instagram? Siapa yang nggak pakai? Ada nggak? Pakai semua ya? Pertanyaan saya, 10 posting terakhir teman-teman itu adalah posting yang mengarah ke mendapatkan income atau enggak? Semuanya? Mengarah ke ikan. Nah, contohnya bagaimana? Ada posting Zurich. Ya, jangan mengatakan. Posting Zurich, terus ada hashtag I love Zurich. Itu proteksi 8 Ya. atau apa? Itu dulu masih bisa mengganggu pikiran orang, sekarang nggak bisa. Berubah lagi ya, kondisinya berubah lagi. Ada yang kasih hashtag I love Zurich. Ada nggak orang nyari hashtag I love Zurich? Ada tau hashtag banyak apa tau? Memancing dan gampang dicari. Saya sampai di invite sama artis dari London Bapak Ibu. Saya sampai kaget. Loh, siapa yang orang boleh ya invite? Apa bukan invite, follow. Terus saya cek, ya, kok nggak pernah kenal ya. Terus berapa jalan dia posting lagi nyanyi Seriosa, penyanyi Seriosa. Oh ya, pas saya senang Seriosa. Ternyata dia follow gara-gara satu kali saya posting anak saya lagi nyanyi Seriosa, lagi nyanyi lagu Seriosa, gitu. Tapi kan masih biasa kan. Terus saya bilang saya kasih situ Seriosa from Kid, gitu. Terus dia mungkin cari ya, Seriosa from Kid terus di follow sama dia. Invite itu bahasa Facebook, follow bahasanya Instagram. Dari situ satu itu. Terus yang kedua, saya lagi posting waktu saya lagi MC di satu acara. Ya, MC untuk kehidupan. Jadi MC for life gitu kan. Saya di follow sama MC terkenal di Malaysia. Jadi itu kekuatan dari sosial media. Ya itu contoh. Nah, sekarang kalau dulu kita bilang, hello Zurich, itu hanya untuk menandakan bahwa Anda jadi Zurich. Dan kalau Anda sekarang tandain Anda dari Zurich, Anda dijauhin sama orang kan? Kenapa? Kenapa kok bisa begitu? Karena sekarang, ya, cara kita prospek ke nasabah sudah bukan lagi mempresentasikan sesuatu, tapi sekarang itu lebih ke edukasi. Sekarang saya tanya, orang takut nggak masuk rumah sakit? Takut. Tapi kalau ditawarin asuransi, nolaknya lebih kejam sekarang. Kenapa kok sekarang lebih kejam nolaknya? Karena orang takut keluarkan duit. Sekarang ini orang takut keluarin duit, Bapak Ibu. Anda coba punya uang sekarang, ya, Anda pegang uang nih, banyak nih, terus ditawarin sama agen asuransi. Anda pebisnis, Anda mikir nggak mau keluarin uang untuk asuransi? Pikir panjang ya. Tapi kalau saya balik gini, Bapak Ibu
ini kan kondisi lagi nggak menentu nih, mau bisnis baru nggak?